Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi. Wa qala, dan berkata Imam Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu, berkata, idza dakhaltumul maqabir faqra'u fatihatil kitab wal ikhlasi wal mu'awwidhati waj'alu sawaba dzalika li ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilaihi. Imam Ibnu Hanbal berkata, idza dakhaltum, apabila kamu masuk al-maqabir, ke kuburan, faqra'u, maka bacalah olehmu bi fatihatil kitab, dengan membaca fatihatul kitab, yaitu surat al-Fatihah, wal ikhlasi, dan bacalah surat al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhataini, dan bacalah surat mu'awwidhataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu, dan jadikanlah oleh kalian sawaba dzalika, pahala bacaan itu, li ahlil maqabir, untuk penghuni kuburan. Fa innahu, karena sesungguhnya yang seperti itu, yasilu, sampai ilaihim, kepada mereka. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, tentang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia boleh, tapi kalau mendoakan orang meninggal dunia tidak boleh. Ya, beda tipis. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia boleh, mendoakan orang meninggal dunia enggak boleh. Mudah-mudahan si pulang cepat meninggal dunia, enggak boleh. Ya, sama juga nyuruh orang supaya ibadah sholat boleh, nyuruh orang sholat enggak boleh. Orang lagi sholat kok disuruh-suruh, ini bahasa. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan kepada kita, kalau kita masuk ke kuburan atau lewat di sekitar kuburan, kita diperintahkan suruh baca Fatihah, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian disuruh untuk doa, Allahumma ja'al sawaba dzalika li ahli hadhil maqabir, li ahli hadhil maqbar. Ya Allah, jadikan pahala bacaanku untuk penghuni kuburan ini. Nah, kalau saya khususnya itu setiap keluar rumah, kalau beloknya kanan dan utara, pasti melihat kuburan. Setidaknya Fatihah atau Qul Hu, atau yang sempurna. Di keterangan kitab ini, di sarahnya, karena awradahu Abdul Haq al-Azdi, ini diterangkan oleh Imam Abdul Haq al-Azdi fi Kitabil Aqibat, dalam kitab namanya Al-Aqibah, an Abi Bakar Ahmad bin Muhammad al-Marwazi al-Sawabi, rawan Nasa'i wa Rafi'i fi tarikhihi, wa Abu Muhammad as-Samarqandi fi fadaili surat al-Ikhlas min hadisi Adiyin
man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan summa wahaba ajrahu lil amwati aqa minal ajri adadal amwati. Ini riwayat dari Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, diriwayatkan dari Imam An-Nasai dan Imam Ar-Rafi'i, dan juga dalam tarikhnya Imam Abu Muhammad As-Samarqandi tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Hadis dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali menirukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan. Man, siapa orang marra yang melewati 'alal maqabir, di pekuburan, wa qara'a dan membaca qul huwallahu ahad 11 marratan sebanyak 11 kali, summa wahaba ajrahu, kemudian menghibahkan pahalanya lil amwati, untuk orang yang meninggal dunia, aqqa minal ajri adadal amwat, orang itu mendapati pahala sejumlah pahala orang yang dikuburkan di kuburan itu. Ada yang bisa ngitung nggak kuburan kita di Kemanggisan? Berapa yang dikuburkan di situ? Paling yang tahu petugasnya, karena ada catatannya semua. Itu yang masih ada patoknya. Nah, yang sudah pada hilang. Terus dari kapan itu kuburan, tanah itu dijadikan kuburan? Ada yang tahu nggak tahun berapa? Pasti nggak ada yang tahu ya. Kita kepala daerah ini sudah ada kuburan. Orang itu diberikan keuntungan pahala sejumlah orang yang ada di kuburan itu. Karena itu yakinilah oleh kita bahwa bacaan-bacaan kita, doa-doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia akan sampai kepada mereka. Apalagi kemudian menghatamkan Al-Quran, membaca surah Yasin, sementara baca Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas saja akan ada keuntungan pahala yang mengalir kepada mereka. Fal-ahbaru fal-ikhtiyar, maka pilihannya adalah ayyaqul al-qari'u, hendaknya mengucapkan orang yang membacanya ba'da faraghihi, sesudah selesainya dia membaca, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan bin fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang aku baca untuk si fulan bin fulan. Nah, kalau kita nggak tahu nama-namanya, ya sudah, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila ahli hadhil maqbar, ya, sampaikan pahalanya kepada penghuni kuburan ini. Ini cara-cara kita ketika kita melewati kuburan, atau cara-cara kita dalam rangka sambungan hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Wa hada ba'du ahli ilmi, dan menghikayatkan sebagian dari ulama ahli ilmu, anna rajulan, bahwasanya seseorang, ro'a, melihat fit naumi, di dalam tidur,
ahlal kuburi, melihat penduduk kuburan, penghuni kuburan. Fi ba'dil maqabiri, di sebagian kuburan. Qad kharaju, sungguh mereka telah keluar min kuburihim, dari kuburan mereka, ila zahiril maqbarati, ke zahirnya, ke atas kuburannya. Wa idzan, dan tiba-tiba bihim, bagi mereka, yaltaqituna, mereka mengambil syai'an, sesuatu, ma yadri, ma apa-apa, yadri yang dia dapat, ma apa-apa, huwa yang dia oleh orang yang bermimpi itu tidak tahu apa yang diambilnya. Fata'ajjaba, maka menjadi keheranan, min dalika, menjadi heran orang yang bermimpi itu, min dalika, atas peristiwa itu. Wa ra'aitu, dan aku melihat, rajulan, seseorang, minhum, di antara mereka, jalisan, duduk manis, la yaltaqitu, dia tidak berebut mengambil, ma'ahum, bersama mereka, syai'an, akan sesuatu. Fadanautu, lalu aku mendekati, minhu, daripadanya. Wa sa'altu, dan aku bertanya, malladhi yaltaqitu haula'i, ma apa, alladhi yaltaqitu, yang diperebutkan, haula'i, oleh mereka itu. Faqala, maka berkata si mayit yang duduk tidak ikut berebut itu, ma yuhdi ilaihimul muslimun, yang diperebutkan adalah apa-apa yang dihadiahkan kepada mereka, al muslimuna, oleh orang-orang Islam, min qiraatil qur'ani, dari bacaan Al-Quran, was sadaqati, dan sedekah, wa du'a, dan doa. Faqala, maka berkata sang perawi, faqultu, lalu aku bertanya lahu, kepadanya, falima la taltaqitu anta ma'ahu, falima, maka mengapa, la taltaqitu, kamu tidak berebut, anta, kamu, ma'ahu, bersama dengan mereka. Lalu mengapa kamu tidak berebut dengan mereka? Qala, dia berkata, ana baniyun andadik, ana aku baniyun, sudah kaya, andalika, dari berebut tentang pahala kiriman orang-orang Islam yang masih hidup. Faqultu, lalu aku bertanya, bi ayyi syai'in, dengan cara apa, anta baniyun, kamu itu menjadi kaya? Qala, berkata itu si mayit, bi khatmatin yaqra'uha wa yudiha ilayya kulla yawmin waladi yabi'u zallabiyata fi suqil fulani. Bi khatmatin, dengan hataman, yaqra'uha, membacanya Al-Quran lewat hataman itu, wa yudiha, dan menghadiahkan hataman Quran itu, ilayya, kepadaku, kulla yaumin, tiap hari, waladi, oleh anakku. Yabi'u, yang anakku itu pekerjaannya dagang, yabi'u zalabiyata, anakku kerjanya dagang surabi, fisuki, di pasar, al-fulani, pasar fulan. Falamma staiqadtu, maka ketika aku bangun dari mimpiku, dari tidurku, wa ta'ajjabtu min dalika, dan aku heran atas peristiwa itu, summa dhahabtu, kemudian aku pergi, ila suqi, ke pasar yang dimaksud, li ata'arrafa khabarahu waladihi, supaya aku tahu kabar tentang anaknya. Li ata'arrafa khabara waladihi, wa wajadtuhu, maka aku mendapatinya. Lewat ya. Dhahabtu falamma staiqadtu dhahabtu ila suqi
Maka ketika aku bangun dari tidur, aku pergi ke pasar, haitsu dzakara, seperti apa yang disebutkan oleh si mayit. Fa'ilan, maka tiba-tiba syabun yabi'u zalamiyata, aku mendapati seorang pemuda yang sedang jualan surabi. Wa yuharriku, dan dia menggerakkan syafataihi, kedua bibirnya bergerak-gerak terus komat kamit. Faqultu, lalu aku bertanya, bi ayyi syai'in taharraka syafataika, bi ayyi syai'in, untuk apa, sedang apa, taharraka, kamu menggerakkan syafataika, kedua bibirmu? Qala, dia menjawab, aqra'ul Qur'ana, aku membaca Al-Quran, wa udihi, dan aku hadiahkan bacaan Quran ini ila walidi, kepada bapakku, fi qabrihi, yang ada di kuburan. Qala, berkata sang perawi, falabistu muddatan minas zaman, maka aku melewati beberapa waktu dari masa. Summa ra'aitul mauta, kemudian aku tidur kembali dan aku melihat orang-orang yang sudah mati. Qad kharaju, sungguh mereka telah keluar, minal kuburi, dari kuburan. Kama taqaddama, sebagaimana yang aku lihat pada waktu yang lalu. Wa idzan, dan tiba-tiba birrajuli, bertemu dengan seorang laki-laki, alladzi kana, yang laki-laki itu adalah la yaltaqitu, tidak ikut berebut kiriman, soro, menjadi ia yaltaqitu, berebut kiriman. Fastaiqadtu, lalu aku terbangun dari tidur, wa ta'ajjabtu, dan aku heran, min dalika, akan hal itu. Summa, kemudian dhahabtu, aku pergi, ila suqi, ke pasar, yang di situ anaknya jualan surabi, li'ata'arrafa khabara waladihi, supaya aku mengetahui kabar tentang anaknya. Fawajadtuhu qad mata, dan aku mendapati dia sudah meninggal dunia. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kalau yang bermimpi orang saleh, kita kudu percaya. Kalau yang bermimpi model kita-kita, itu boleh percaya, boleh enggak. Karena impian itu kadang-kadang adalah dorongan setan. Tapi kalau yang bermimpi orang soleh, apalagi derajatnya seorang ulama, kita perlu percaya. Nah, ini impian yang diimpikan oleh seorang ulama. Dalam tidurnya dia mimpi orang-orang di kuburan itu bangun dari kuburan. Mereka berebut mengambil sesuatu, tapi ada satu orang yang dia tidak berebut. Kemudian ulama ini nanya, kamu kenapa gak ikut berebut? Terus apa itu yang diperebutkan? Mereka memperebutkan hadiah dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Yang baca Quran, yang sedekah, kata orang itu, aku ini sudah kaya dengan kiriman pahala. Ngapain saya harus berebut dengan mereka? Lah, kekayaanmu apa? Saya punya anak, kerjanya dagang surabi di pasar. Dia setiap hari mengkhatamkan Al-Quran dan menghadiahkan khataman Al-Quran kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Itu sebabnya aku menjadi kaya dan tidak butuh kepada kiriman orang-orang yang kaya. Lalu ulama ini bangun tidur, dicari itu. Benar ketemu ada anak muda, kerjanya dagang. Kamu ngapain tuh mulutnya komat-kamit? Ya, kebiasaan saya baca Al-Quran. Rupanya anak ini
menghafal Al-Quran. Nah kalau kerjanya dagang serabi, dia baca Quran, khatamin Quran, nggak hafal Quran, itu gimana dagangnya? Kalau hafal kan, misalnya bang saya beli, jualin, misalnya dia kembali kita kasih, tapi mulut nggak berhenti, itu bisa. Kalau kita nggak hafal kan kudu lihat tulisannya, pasti ada penghalang. Nah, itu keuntungannya bisa membantu menyelamatkan orang yang sudah ada di alam. Minggu berikutnya orang itu mimpi lagi. Si bapak yang tadinya kaya, yang selalu dapat kiriman dari anaknya, ikut berebut kiriman dari orang-orang yang masih ditanya, Pak, kok bapak sekarang berebut juga? Padahal kemarin-kemarin enggak. Iya deh, yang biasa ngirimin saya udah nyusul saya, yang biasa nganterin hadiah ke saya sudah nyusul saya. Anak satu-satunya sudah meninggal dunia, maka mau tidak mau saya harus berebut dengan yang lain. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini kisah ya. Ada yang percaya, tentu ada pula yang tidak percaya. Mana mungkin ya, orang kirim doa sampai ke orang-orang yang sudah meninggal. Kan kita suka dengar itu kirim doa sama orang yang sudah meninggal dunia itu nggak sampai. Apalagi baca Quran di kuburan, nggak boleh. Baca Quran di kuburan boleh atau enggak? Nggak boleh. Kalau nggak ada contoh dari Nabi, bid'ah. Nah, akhirnya apa? Kuburan buat ajang tawuran. Coba kalau di kuburan banyak orang pada baca Quran, nggak pada tawuran. Boleh apa enggak baca Quran di kuburan? Boleh. Yang nggak boleh itu baca Quran di dalam kuburan, karena takut kerubuhan tanahnya. Kalau kita takziah ikut ke kuburan boleh, tapi kita takziah nggak boleh ikut ke kubur, sebab kalau ke kubur nggak bisa pulang. Kalau ke kuburan, nah ini contoh-contoh yang diajarkan kepada kita kenapa kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Baik bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah korban, bahwa ibadah korban itu wajib apa sunnah? Bisa wajib, bisa sunnah. Hukum asalnya sunnah, diambil dari kisah Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah, bacakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu umatmu, dalam hal tentang ibadah korban. Apabila mereka melaksanakan ibadah korban, maka ada aturannya. Maka ibadah korban mula-mula dikerjakan oleh manusia, yaitu anak-anaknya Nabi Adam. Kisah tentang Qabil dan Habil. Qabil korban, Habil korban. Diterima salah satunya dan tidak diterima yang lain. Nah, korban ini dari koruba atau koroma.
atau taqarraba. Kalau taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Kalau qarraba yuqarribu qurbanan. Taqarraba itu mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Kalau qarraba qurban itu merelakan apa yang menjadi bagian dari miliknya untuk kepentingan umum, berkorban. Maka disebut rela berkorban. Perjuangan butuh pengorbanan, itu korban. Lalu tentang ibadah korban ini bergeser dari kisah anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah untuk mengorbankan putranya, karena Nabi Ibrahim itu orang yang dermawan. Saking dermawannya, setiap tahun itu tidak kurang dari 100 ekor onta disembelih untuk keperluan umatnya. Akhirnya mendapati sanjungan dari malaikat, Ibrahim, kamu itu orang dermawan. Akhirnya terucap kalimat, demi Allah, seandainya Allah menghendaki anak saya untuk dikorbankan, saya juga siap untuk mengorbankan. Nah, maka kita punya omongan kudu hati-hati. Akhirnya omongan Nabi Ibrahim sekian tahun kemudian, di saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Sekian tahun kemudian ketika sudah punya anak, maka ditagih oleh Allah, Ibrahim, kamu pernah janji kalau punya anak mau dikorbankan, maka sekarang aku tagih. Disahkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut. Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai ananda, sesungguhnya aku bermimpi dalam 3 malam ini diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka aku ingin tahu bagaimana pendapatmu. Kata putranya Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintah oleh Allah. Insyaallah engkau akan mendapati aku masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, dari sini bermula tentang ibadah korban. Ujian Nabi Allah Ibrahim sungguh luar biasa. Karena kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada keluarganya. Ketika yang Maha mencintai itu memerintahkan untuk menyembelih putranya, sekalipun berat dia laksanakan. Ini kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Cintanya kepada Allah tidak bisa ditukar dengan yang lain. Karena itu rela berkorban sekalipun anaknya harus disembelih. Nah, kalau kita jangankan suruh nyembelih anak, suruh keluarin duit 3 juta, patungan saja berapa? 3.500.000 atau 3.600.000 saja keberapa? Padahal namanya cinta kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim putranya, lalu dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, Nabi Ibrahim sudah mempersiapkan pisau yang tajam untuk menyembelih putranya
Karena ini adalah ujian yang datang dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail direbahkan untuk disembelih itu, pisaunya nggak mempan. Allah merubah sifat pisau yang tajam menjadi tumpul. Kemudian Allah menyebutkan, ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah melaksanakan mimpimu, telah melaksanakan tugasmu untuk menyembelih putranya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya yang demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin 'alim. Dan aku ganti dengan menyembelih hewan korban, yaitu seekor kambing. Nah, itu sekelumit sejarah tentang ibadah korban. Lalu kenapa kok Islam melaksanakan ibadah korban? Itu kan zamannya Nabi Ibrahim, itu zamannya Nabi Adam. Karena Islam ini penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Kemudian Allah pula memerintahkan kepada Rasulullah, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad supaya kamu mengikuti tuntunan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, dari sini kemudian Islam mentransfer ajaran Nabi Ibrahim tentang ibadah korban. Karena memang banyak amaliyah ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian masuk dalam ajaran agama Islam, seperti khitan, sunat, ibadah haji, ibadah korban, termasuk cukur, potong rambut. Itu Nabi yang mula-mula potong rambut adalah Nabi Ibrahim, sehingga menjadi syariat bagi kita umat Islam. Nah, ibadah korban itu asal hukumnya adalah sunnah, tetapi bisa jatuh pada hukum wajib manakala orang itu punya cita-cita yang cita-citanya disandarkan kepada ibadah. Namanya nazar. Ya Allah, saya kenapa sakit-sakitan dulu kayak begini. Saya janji kalau sakit saya sembuh, nanti bulan haji saya mau ibadah korban. Nah, pekerjaannya menjadi hukum wajib. Tetapi pada pelaksanaan ibadah korban, kan ini ada kaidah fikih kita kan, ala madhabil arba'ah, mengikuti mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mazhab Imam Syafi'i itu memang penuh dengan kehati-hatian. Kalau kita bawa duit mau beli hewan korban, ada yang mengatakan mau mana? Mau beli kambing buat korban. Itu jadi ibadah wajib. Mau beli kambing buat korban, itu berarti ada niatan untuk melaksanakan ibadah korban. Yang seperti itu sebagian ulama mengatakan itu menjadi hukum wajib, termasuk nazar. Karena itu kalau ditanya mau mana, yang mau ke pasar beli aja. Orang juga tahu kalau sudah nuntun kambing ya, di bulan haji pasti buat ibadah. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan sebab ibadah itu menjadi jatuh hukum wajib.
Kalau ibadah korban kita masuk pada hukum wajib, berarti kita yang ibadah korban tidak boleh mengambil daging korban sedikit pun, walau luqmatan sekalipun seiris, tidak boleh. Tapi kita boleh dibagi hewan daging korban yang orang lain ibadah korban, boleh. Jadi misalnya di kambing saya niatnya korbannya wajib, nah, saya kan nggak boleh ambil daging dari itu saya boleh dibagi ya, daging kambing dari orang lain korban. Jadi masih ada cara lain. Terus bahwa dalam pelaksanaan ibadah korban itu ada ketentuannya. Kambing atas nama satu orang, sapi, kerbau, onta boleh atas nama satu orang, dan maksimalnya atas nama 7 orang. Kalau lebih dari 7 bagaimana? Ada ulama yang berpendapat boleh sapi maksimal 10 orang. Antara lain adalah pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Saya baca di kitab Mizanul Kubra ada. Jadi boleh. Tapi karena di kita tidak umum dan kita mengikutinya mazhab Imam Syafi'i, ya sudah maksimalnya untuk seekor sapi 7 orang. Ibadah korban yang bagus itu adalah yang ibadah korban yang menyembelih, yang bagus. Tapi kalau nggak tegel, nggak biasa, maka serahkan panitia. Sehingga yang kedua, yang bagus ibadah korban itu yang menyembelih adalah khatibnya, khatib yang berkhutbah, khatib dan imam yang berkhutbah. Selesai khutbah langsung. Kalau khatibnya punya jadwal potong tempat lain, ya berarti kita harus mempersiapkan tukang potong, tukang jaga diupah. Ngambil upahnya dari mana? Dari orang yang ibadah korban. Nah, kalau ngambil dari kas mesin boleh apa enggak? Enggak boleh. Biarin deh orang yang penting bawa kambing ke sini. Urusan upahnya gampang, ntar ngambil kas besi, terus beli pisau, beli plastik, beli peralatan dari kas besi, boleh apa enggak? Enggak boleh. Keperuntukannya berbeda. Kecuali beli pisau dan peralatan itu yang memang sifatnya permanen, tetap menjadi hak milik masjid terkait dengan keperluan-keperluan ibadah, yang antaranya ibadah korban, itu masih boleh. Tapi kalau sifatnya musiman, nggak boleh. Dipotong, yang potong diupah, yang besar diupah. Lalu terus panitia bagaimana? Panitia itu bagian nyata, nimbang, mendistribusi. Nah itu berarti panitia. Tugas panitia mendistribusikan dengan baik. Terus kemudian panitia tidak boleh menjual apa-apa yang ada di badan hewan korban. Panitia tidak boleh. Lalu kulitnya kan pada dijual, nggak boleh. Panitia nggak boleh. Jadi semua harus dibagi habis. Semua dibagi habis. Kalau panitia menjual kulit kambing, kulit sapi, lalu besok di akhirat ketika orang yang ibadah korban, hewan korbannya mendatangi nggak ada kulitnya, berarti yang tanggung jawab panitia. Lah terus
bagaimana itu kulit potong-potong kecil-kecil bagi-bagi? Nggak begitu, disiasati. Cara mensiasatinya adalah bahwa ini semua sudah rapi, ini kulit kambing ada sekian gelas. Ya sudah, kita bagikan kepada mustahiknya. Ini kulit kamu bawa, ini kamu bawa, ini kamu bawa. Udah ya, di panitia udah selesai membagikan ya. Oke, sudah rapi, beres. Nah, orang yang menerima daging atau kulit korban boleh dia menjualnya. Ya. Saya dapat daging korban banyak sebagai mustahik. Itu daging korban saya jual, boleh apa enggak? Boleh, karena sudah menjadi milik yang sempurna. Sudah jadi milkut tam, milik yang sempurna. Tapi kalau panitia yang menjual, ini masalah karena dia itu hanya sebagai petugas. Jadi disiasatnya begitu, udah dibagi-bagi semua. Kalau saya boleh mau apa-apa, ya udah terserah. Ya kumpulin lagi dijual. Itu artinya pendistribusiannya sudah selesai. Tinggal kemudian orang yang dibagi dikumpulkan lagi dijual. Itu salah satu cara. Terus kemudian biasanya kalau ada kepanitiaan korban, ambil dulu kambing satu potong, terus dikuliti, terus dagingnya dibeset, dicacah buat bikin sop kambing untuk makan panitia. Boleh apa enggak? Nah ini berarti mengambil hak dari mustahik, mengambil bagian orang yang harusnya mendapatkan bagian. Kalau sampai mustahiknya terdolimi, tidak mendapatkan bagian, berarti panitia dosa. Karena itu yang terbaik adalah beli daging ke pasar, dimasak, atau panitia ini bagiannya berapa? Sekilo, ya udah setengah kilonya dikurangi. Panitia patungan bagian dikumpulkan, dimasak, dimakan bareng. Berarti nanti bagian panitia tinggal setengah kilo lagi, karena bagiannya sekilo, setengah kilonya sudah dimasak. Nah, itu cara-cara kita supaya tidak kena dosa. Cara kita supaya kita tidak mendolimi orang-orang yang berhak untuk menerima bagian dari daging korban. Silakan, tidak ada masalah. Masalah terkait dengan ibadah korban. Tidak ada masalah, lancar-lancar aja tentang ibadah korban itu. Nah, terus begini, panitia dibentuk, ada ketua panitia. Cari ketua panitianya yang galak, sebab ya kalau ketua panitianya letoy, itu nanti banyak torpedo yang terbang. Iya, pesan kambing, begitu turun torpedo itu nggak ada. Ternyata masuk kantong. Sengaja ya waktu jadi panitia pakainya celana hansip yang kantongnya gede-gede, masuk kanan masuk kiri. Bagaimana, dosa apa enggak ini? Orang kalau kelapanya begini, dosa enggak? Dosa. Itu namanya mencuri juga, maling dia. Dia kan panitia. Karena itu panitia dibentuk, jumlahnya berapa orang, kemudian dikasih jobnya masing-masing, kasih seragam kaosnya, ya. Kemudian orang-orang yang tidak masuk dalam kepanitiaan stop. Karena biasanya, biar kata orang yang biasa ke masjid, kalau udah urusan ibadah korban, udah dari rumah udah topinya miring samping, bawa asahan atau pisau kecil sambil jalan dari sini sini. Padahal tidak masuk dalam kepanitiaan. Jadi makanya
ketua panitianya guru yang galak. Galak bukan berarti mau dolim kepada orang lain. Galak dalam arti supaya amanat ini terlaksana dengan baik di hal-hal yang terkait dengan ibadah korban. Lalu kemudian ada yang mengatakan orang ibadah korban itu satu kambing buat satu keluarga, satu kali ibadah selesai. Kalau itu yang dijadikan patokan, kalau orang satu keluarga ibadah kambing satu seumur perjalanan hidupnya nggak ibadah korban lagi, nggak ada orang korban lagi. Iya. Kaidah fikihnya satu kambing atas nama satu orang, tapi kaidah pahalanya satu orang ini yang ibadah korban, keluarganya dapat bagian pahala. Karena itu dalam ibadah korban, kalau suami sudah ibadah korban, maka tahun berikutnya istri. Istri sudah, tahun berikutnya anak. Anak sudah, tahun berikutnya anaknya lagi. Tahun berikutnya anaknya lagi. Anak-anaknya sudah semua, tahun berikutnya suaminya lagi. Terus begitu. Boleh nggak ibadah korban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Kalau tadi kita bahas baca Quran saja boleh dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, maka ibadah korban juga boleh. Sekalipun ada yang berpendapat kalau orang itu saat hidupnya tidak wasiat, maka tidak boleh dilaksanakan ibadah korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saya lebih condong kepada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh sang anak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, maka akan sampai. Buktinya mana? Ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, belum melaksanakan ibadah haji. Bagaimana cara saya menghajikan ibu saya? Kata Rasulullah, badalkan ibadah haji. Ibadah haji aja dibadalkan buat orang yang sudah meninggal dunia, boleh. Masa ia ibadah korban nggak sampai ke sana. Terus kemudian zaman sahabat itu ada orang ibadah korbannya potong ayam. Nah ini jangan salah paham. Jadi karena korban itu rela berkorban, maka sahabat-sahabat yang miskin ingin ikut berkorban pula. Yang kaya korban kambing, onta, yang miskin mengorbankan sebagian dari hartanya untuk keperluan orang-orang yang sedang ibadah korban. Jadi tidak masuk pada ibadah korban, tapi mengorbankan sebagian hartanya. Mereka potong ayam 2 ekor, lalu dipotong-potong, dimasak, sesudah dimasak diantarin ke panitia, ya, dibagi-bagi kepada tetangga-tetangganya. Artinya apa? Ikut rela berkorban, bukan ibadah korban. Wallahu a'lam. Juga sekalipun sedikit menambah wawasan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana warhamna anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.